Selamat malam. Iya, Romo. Yo, dari Aku mana mau nanya, katanya? Romo. Saya Protestan. dari Protestan, Romo. Oke, Protestan mana? Calvinis. Ya, tapi apa namanya tuh? HKBP, Saya GBI. GKI. Oh, GKI. Oke. Ya, ya. Silakan, Iya, saudara. saya mau nanya perbedaan antara kata Allah dan Tuhan, Romo. Oke, ini penting sekali ya. Santo Paulus di dalam Efesus 4 bisa mute-kan siapa yang naik? Halo, Evans. Bisa mute-kan dulu, Evans. Teman-teman moderator, tolong bantu dulu mute-kan yang baru naik. Evans, mute-kan dulu. Mute-kan sendiri, Evans. Tidak bisa nih. Evans. Halo, Evans. Mute. Oke, sudah. Sekarang kita lihat dalam proses penting sekali di hal ini. Santo Paulus memberikan tiga konsep penting sekali. Pneuma, Theos, dan Kyrios. Ini penting sekali untuk referensi Tritunggal Maha Kudus. Kalau kita baca yang pertama di dalam Efesus 4 ayat keempat, di situ kita akan menemukan pribadi pertama. Tolong bantu dulu teman-teman. Halo. Bantu, bantu, bantu. Siapa yang ada di sini? Di mana lektor? Ginting, Efesus engkau bisa 4 tidak? ayat 4, Oke. Aduh, tidak bisa. Hapus ini. satu tubuh dan satu roh, sebagaimana Oke, tahan kamu dulu. telah dipanggil. Tahan dulu karena di situ kata kuncinya. Lupa menghapus di mana nih? Satu tubuh, satu apa di situ? Satu tubuh dan satu roh. Oke, pertanyaan saya di situ, apakah di situ R-nya besar atau kecil? R, R besar. Ini sebentar ada telepon masuk tapi nomor tidak jelas tuh. Kami di Kolombia hati-hati karena banyak yang terjadi teleponnya dari penjara. Lalu tidak bisa hapus sini. Mau tulis tapi aduh siap betul. Oke, dibaca ulang. Di kata di satu Tuhannya engkau tahan, satu rohnya engkau tahan di situ. Satu tubuh dan satu roh. Oke, R-nya besar atau kecil di situ? R besar, Romo. Oke, di situ yang Paulus menggunakan terminologi pneuma, roh, pribadi pertama ada di situ. Pneuma. Kita lanjut dulu sedikit. Lanjut. Artinya lanjut baca. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Lanjut. Satu Tuhan, satu iman, Tahan satu dulu, tahan. baptis. Nona, setiap kali pribadi ditemukan, berhenti dulu. Tadi pneuma, roh. Pribadi kedua di sini dia omong apa? Satu apa? Satu Tuhan, Garis bawahi, tahan dulu Tuhan di situ. Ketiga, lanjut terus. satu iman, satu baptisan. Lanjut. Satu Allah dan Bapa dari semua. Oke, pertanyaan saya untuk saudaraku yang tadi nama siapa ya? Mariano. Mariano. Namanya siapa tadi ya? Iya, Romo. Ya, engkau lihat di sini di situ Paulus ada tiga pribadi yang disebutkan Paulus di situ. Pneuma, Roh Kudus di situ. Kyrios atau Tuhan dan Theos atau yang kita lebih
di situ diterjemahkan langsung sendiri sebagai Theos, adalah Allah. Pertanyaan saya di sini, Kyrios itu Allah? Karena di situ digunakan kata Tuhan. Yesus itu Allah? Pertanyaan saya kepada saudaraku. Iya. Pneuma itu Allah? Iya. Kyrios atau Tuhan itu Allah? Iya. Bapa itu Allah? Iya. Oke, kalau begitu substansinya adalah Allah. Ini penting Iya. sekali kalau kita bandingkan dengan Kolose 2 ayat ke-9. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Oh, siapakah yang menjadi daging, saudaraku? Siapakah yang Yesus. menjadi manusia? Pribadi yang mana? Oke. Pribadi kedua, atau yang tadi dikatakan, yang tadi yang perbedaan Tuhan, Kyrios, oke? Kairos, Kyrios, Tuhan. Di dalam Kolose tadi dikatakan bahwa 29, di dalam jasmania berdiam kepenuhan kealahan. Substansinya sama. Oke. Dalam pengertian ini kita lihat kembali di Filipi 2 ayat ke-6. Garis bawah dulu ayat ke-6. Aduh, saya Filipi punya 2 di ayat 6. di mana tadi? Silakan. Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Oke. Berarti Yesus itu Allah? Allah. Yang lebih dikenal dengan sebutan di dalam surat-surat Paulus, kalau kita mau lihat itu, Paulus menggunakan tadi di dalam Efesus sebagai Kyrios. Pernyataan penting sekali di sini kita akan temukan ketika pengakuan imannya santo siapa yang tidak percaya, saudaraku? Ketika Yesus bangkit dia tidak percaya, nama siapa? Serasul dari satu rasul, dari 12 rasul ada satu rasul yang menjual. Biar dia dengan dia sendiri, oke. Rasul yang lain yang di sini dia tidak percaya ketika Yesus bangkit dan bertemu dengan para rasul yang lain. Dia tidak percaya, dia bilang selama saya belum melihat dengan mata saya dan mencocokkan dengan jari saya bekas lukanya, saya tidak akan percaya. Thomas. Siapa di sini? Siapa? Thomas. Oke, sekarang ketika Yesus datang lagi bertemu dengan para rasul, Yohanes 20 ayat keberapa? Di situ 26, bantu dulu. Yohanes 20 ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Lanjut. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Sekarang apa kata Thomas? Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Mari engkau bisa mengerti. Ya Tuhanku dan Allahku. Pembuktian tentang Kyrios yang punya substansi yang sama dengan
Bapa. Dengan Bapa. Kealahan, substansinya sama. Sekarang kita, karena engkau hanya minta Kyrios, tapi saya akan menjelaskan ketiga pribadi itu. Sekarang kita harus membuktikan bahwa Roh Kudus itu Allah. Bisa mengerti? Bisa. Supaya jangan hanya satu saja. Ketiga pribadi itu punya substansi yang sama. Oke. Yang sama. Roh Kudus itu Allah, saudaraku. Iya. Bagaimana engkau bisa membuktikan Roh Kudus itu Allah dalam ayat kitab suci? Karena engkau kan Protestan. Atau saya bantu untuk membuktikan? Ya santai saja lah. Okay. Boleh. Oke, saya bantu untuk membuktikan. Kita baca dalam apa? Kisah 5 mulai dari ayat 1. Kisah 5 ayat 1. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Tahan dulu. Dan Di situ, tahan dulu, itu kata kunci. Marianto ya, maaf ya. Marianto? Maaf namanya? Iya, Romo. Marianto ya. Namamu. Iya. Di situ, Marianto, Romo. Marianto, Ananias dan istrinya mendustai siapa? Baca yang kalimat terakhir. Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Oke, di situ Petrus menyatakan bahwa urusan mamon itu, uang itu, engkau macam-macam, engkau mendustai Roh Kudus. Lanjut ayatnya. Mendustai Roh Kudus sama dengan mendustai siapa? Dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Pertanyaan saya, mereka berdua, Ananias dan istrinya mendustai siapa tadi? Mendustai Roh Kudus. Petrus bilang, engkau tidak mendustai manusia, engkau mendustai Allah. Bisa mengerti Roh Kudus itu Allah, substansinya bisa mengerti? Bisa, Romo. Kyrios lebih kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dan Bapa Allah. Jadi panggilan Theos. Jadi ketiga pribadi ini, Roh Kudus, Kyrios, Yesus, dan Theos punya substansi yang sama. Yaitu substansi kealahannya. Makanya di dalam Filipi 2 ayat ke-6 tadi katakan, yang walaupun dalam rupa Allah. Dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Baca kembali Filipi 2 ayat 6 supaya kita. Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Lanjut. Melainkan mengosongkan diri. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi tahan dulu di situ. Di sini hati-hati di situ. Di situ ada pengosongan diri. Frater, engkau tahu terminologi penting untuk pengosongan dalam Latin atau atau Yunani?
Kalau Yunani kenosis mo. Oke, disitulah yang namanya kenosis atau pengosongan diri. Mari ya, karena ini bagus kalian kita lihat nanti bagaimana Yesus setara dengan Allah walaupun dalam rupa Allah, dia mengkenosiskan dirinya untuk jadi sama dengan manusia, ayat 9-nya. Dan dalam keadaan manusia dia apa? Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Oke, tahan dan dulu di situ. mengaruniakan. Kembali ke ayat 8, maaf tadi. Dia Ayat mati 8. salib dulu. Dalam keadaan manusia dia Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oke, di sini penting sekali kita ke ayat 11. Rupa Allah, walaupun dalam rupa Allah, substansi kealahan, dia mengkenosiskan, mengosongkan dirinya jadi manusia dan dalam keadaan ini sebagai manusia mati. Nah, sekarang kita lihat ayat 11. Supaya semua lidah kembali kepada dia, mengakui dia sebagai apa? Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Di sini Tuhan bagi kemuliaan Theos. Oke. Kalau kita mau analisa di sini ada yang namanya substansi fungsi, tapi saya tidak mau sentuh di situ. Hanya saya mau katakan satu hal di situ. Marian, kira-kira engkau sudah bisa mengerti sedikit dari penjelasan yang singkat ini? Sudah Romo. Tentang 3 posisi dari 3 pribadi. 1, Allah yang mempunyai substansi kealahan yang sama. Oke. Bagus. Tidak, ini yang kalian bilang saya bertengkar dengan Protestan itu di mana? Kalau seperti semua datang seperti Marianto seperti ini, Marianto sini, saya bahagia sekali bisa berbagi. Dengan penuh kerendahan hati. Juga oke, dia punya konsep selama ini yang dia tangkap seperti ini. Bagaimana kitab suci menjelaskan konsep yang selama ini mungkin yang dia tangkap seperti itu. Jadi saya juga rasa gimana ya, macam rasa tidak enak kalau seolah-olah saya datang hanya untuk berkelahi dengan Protestan. Marianto, saya berkelahi dengan engkau di sini. Enggak, Romo. Saya berantem dengan engkau di sini tidak, karena itu teman-teman, semoga makin banyak Protestan yang datang dengan karakter seperti ini. Saya sangat merasa berharga sekali. Karena begini kan Marianto, kalau saya kunjung engkau punya rumah kan tidak mungkin saya teriak-teriak toh. Mana ada saya kunjung ke rumah saya teriak-teriak. Tidak mungkin lah. Oke Marianto, silakan. Ini room untukmu. Oke, silakan. Selama ini engkau berpikir sebagai Calvinis, seperti apa yang engkau terima, dan lihat kitab suci omong seperti ini. Jangan dulu bilang Katolik omong seperti ini, oke? Oke, siap Romo. Oke. Masih ada yang lain? Oke, saya izin turun Romo ya. Terima kasih banyak. Hanya ini saja, oke. Atau mungkin mau buat pembanding sedikit yang engkau dapatkan di sana? Mau uji sedikit doktrinnya secara biblis? Kalau saya masih awam Romo. Oke. Nanti saya balik lagi untuk bertanya ke Romo. Yuk, silakan Marianto. Terima kasih, oke? Sudah kunjung. Ya. Oke, yang lain di sini silakan. Ada si Bungsu nih mo. Bungsu, halo Bungsu. Bungsu. Halo Bungsu. Bungsu 1. Teman-teman tadi ada yang meminta di bawah banyak sekali, tapi kalian type dulu yang mau sungguh-sungguh minta yang mana yang mau naik. Oh ya, Bungsu 1. Sudah. Bungsu 2. Oh, sudah tidak menjawab. Type dulu di bawah ya teman-teman supaya waktu naik tidak usah ditanya lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Iya, baik mo. Winis. Oh, ada Winis juga. Oh, Bungsu punya jaringan. Kalau itu engkau type saya pertanyaanmu di bawah.
Winis. Halo, Winis. Winis. Aduh, teman-teman ini nih. Kasihan kami yang di atas tanya berulang kali nih, Kak. Halo Romo, selamat malam. Yo, silakan Winis. Winis lagi bungsu. Gak ada pertanyaan Romo, cuma saya mau ikut Romo saja, saya mendengar. Oh, kalau itu bisa dengar di bawah, Kak? Oke, nggak apa-apa Romo. Oke, yuk. Ini ada MLBB kemarin mau. MLBB. ML. Halo, selamat malam Romo. Selamat malam semua. Yo, ML. Kali ini saya mau bertanya hal yang lain Romo. Saya mau bertanya tentang pengakuan dosa. Silakan. Kalau pengakuan dosa itu Romo, itu bagaimana? Apakah dia itu harus rinci atau bagaimana kalau ada yang pada saat kita di ruangan itu tidak ingat begitu semuanya? Dalam pengalaman pribadi, karena keterbatasan manusia, saya berusaha untuk mengingat semua dan mencatat ya teman-teman. Kalau memang saya tidak ingat, saya bilang Romo dan juga dosa-dosa yang sampai sekarang ini saya tidak ingat, oke? Oh iya. Lalu kalau misalkan ada dosa yang tidak kita akui karena lupa, lalu kemudian di pengakuan dosa berikutnya, apakah bisa kita sebutkan Bisa. lagi begitu? Iya, karena engkau belum mengakukan itu. Bisa. Jangan pergi kaku ke sana pengakuan dosa tuh. Yang di sana tuh kalian kalian punya asesor spiritual, kalian punya bapak pengakuan. Kalau kamu pergi sana dengan di kepala adalah takut, memang tidak bisa. Jangan. Maksudnya pergi ruang pengakuan itu ruang penuh belas kasih. Oke? Oh iya, oke siap bro. Jangan terlalu takut masuk ruang pengakuan. Kalian pikir di sana kalian dihakimi. Tidak. Kenapa? Iya, Karena ini oke. mandat dari Yesus kepada para pelayannya untuk mengenakan pakaian baru kepadamu. Bukan untuk memukul engkau, bukan untuk menghakimi engkau. Kita buat pembanding di dalam Lukas 15 ayat ke-21 ketika anak bungsu pulang kembali ke rumah, Bapa tidak yang mengenakan pakaian kepada anak, tidak mengenakan cincin, dia minta para pelayannya. Lukas 15 ayat 21, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Ingat itu, saudaraku. Bapak tidak mengenakan pakaian, dia minta para pelayannya. Para pelayannya ini dimeteraikan oleh apa? Di dalam 2 Korintus 3 ayat ke-5 dan 6. Bukan atas kehendak mereka. Bukan atas kehendak mereka. Tetapi para pelayan perjanjian baru ini dimeteraikan oleh apa? 2 Korintus 3 ayat 5, dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu, seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru,
yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Kami adalah Kuyao sekai ustedes Kuyao. Ada waktu marah dia sedikit sambil kerja HP di telinga. Oke. Jadi kami adalah pelayan-pelayan dari sebuah perjanjian baru yang dimateraikan oleh Roh Kudus, bukan oleh huruf, oleh kitab yang tertulis. Ini juga harus lihat. Sola Scriptura di sini juga dipertanyakan dalam pengertian ini bahwa seolah-olah mereka dimateraikan oleh sola Scriptura. Tapi dimateraikan Roh Kudus untuk apa ketika mereka dimateraikan oleh Roh Kudus? Yohanes 20 ayat ke 22. Kamu kesana, so? Kamu bawa ikan kering, tidak usah. Tidak usah, so. Yohanes Yohanes 20. 20 ayat 22, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Untuk apa terima Roh Kudus? Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya. Bisa, pero digan a ella dijo que no va a cocinar nada, que hacer arroz no va. Es de arriba. Oke. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kau kan datang dari Jawa, suster, datang bawa 2 bungkus ini. Oke, jadi dimeteraikan Roh Kudus untuk itu. Jadi karena itu engkau tidak usah cemas ke ruang pengakuan. Kenapa? Karena 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 21. Apa ya? Berdamailah dengan Allah melalui kami, seolah-olah Kristus yang menasihati kalian melalui kami. Jangan usah cemas. Memang sudah diberikan mandat untuk mendamaikan. Yang mau bilang apa? Bukan keinginan imam sebagai manusianya, karena dia dipercayakan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Soal telepon. Kau bawa dengan itu? Bawa dengan pompa. Oke, jadi kembali di ayat 19, minta maaf tadi. Ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ay, pire, ini Subeda nih. Jadi dia yang mempercayakan berita pendamaian ini kepada kami. Oke, minta maaf. Kenapa? Karena tidak cemas. Kenapa begitu cemas? Ingat bahwa bukan karena keinginan kami, karena kami punya tugas itu apa?
Tugas para imam untuk itu. Ibrani 5 dari ayat 1 sampai ke 4. Ibrani 5 ayat 1. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia Itu macam ada apa sih? ditetapkan bagi manusia Oh begitu. dalam hubungan Saling. mereka dengan Allah, supaya ia Bisa bang? Jangan marah, jangan marah. Baca ayat 2-nya. ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Dia sendiri penuh dengan kelemahan. Imam-imam itu penuh dengan kelemahan. Sekarang karena dia penuh dengan kelemahan, mengharuskan dia untuk apa? Lanjut. Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Oke. Bukan karena dia mau buat itu, tetapi siapa yang pilih? Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Karena dipanggil oleh Allah untuk itu, tidak usah cemas. Oke, saudaraku, bisa mengerti? Halo? Oh, iya Romo. Jadi begini Romo, saya selama ini pengakuan kan sering mengeneralisasi karena malu dan cemas itu. Jadi apakah berikutnya saya harus mengulangi dengan rinci atau tidak perlu lagi begitu Romo? Kalau kau sudah mengaku dan kau jatuh lagi dalam dosa yang sama, kau mengaku lagi. Oke? Oh iya, baik Romo. Iya, kalau kau jatuh lagi dalam dosa yang sama, ya mengaku. Oke, siap Romo. Terima kasih Oke. Romo. Yuk. Bien. Kau nonton TV tidak? Misa Sagrado Corazon Hati Kudus tidak? Kesemati Zul? Oh ya, menjawab. Saya tangan basah nanti saya bisa minta. Oke, silakan yang lain. Oke, Brother, baik. aku dulu. Ya, baik Pater. Di sini berikutnya ada Zes. Halo, Zes. Ya, Romo, selamat pagi, Romo. Yo, silakan. Ya, silakan apa yang mau disampaikan, Katolik atau Protestan? Romo, saya dari Timor Leste, Romo. Ya, Katolik, Protestan. Ya, Katolik. Oke, silakan apa yang mau Biasanya, disampaikan. biasanya kami di Timor Leste itu, teman-teman dari Protestan itu kan biasanya membawa dogma yang katanya Yesus itu tidak membawa agama. Jadi kita di sini itu kita bingung, Romo. Yesus tidak bawa? Yesus tidak pernah membawa agama. Oh, benar ya? Kita tidak tahu, Romo. Makanya kita butuh. Tapi pertanyaan saya, apa itu agama? Kita Ya, apa itu agama? minimum. Makanya sekarang kita harus jelaskan apa itu agama menurut kitab suci. Oke? Ya, Romo. Oke, ini penting sekali. Terima kasih pertanyaan. Jadi, teman-teman, agama dari bahasa Latin sebentar. Iya. Religiare.
Artinya kembali. Hiare artinya kembali bersatu. Ya. Kalau seandainya Yesus tidak membawa agama, di sini ada persoalan besar. Persoalan sangat besar di sini. Ketika dia mengatakan semua orang harus bersatu. Religiare artinya kembali bersatu. Ya, ya, ya. Kalau dari terminologi etimologi, dari akar kata artinya kembali bersatu, pertanyaan besar di sini. Berarti semua pernyataan Yesus supaya mereka semua bersatu hancur semua di sini. Hancur. Pernyataan Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 21 hancur di sini. Baca dulu. Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ada persoalan besar di sini. Ayat 11-nya. Ayat 11, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yohanes yang sama 10 ayat ke-16. Bersatu di mana? Yohanes 10 ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Zes, satu kawanan, satu gembala. Satu gembala. Bagaimana Yesus minta semua kita berada di dalam satu gembala atau satu kandang atau tidak? Satu kandang, satu gembala. Kalau seandainya Yesus tidak membawa agama artinya kembali bersatu seperti ini, berarti sangat berbahaya. Nanti contoh Paulus, contoh Yakobus sangat berbahaya di sini. Oke. Ya, Di dalam satu itu dia suruh siapa yang jadi pemimpin di dalam kandang yang satu itu. Yohanes yang sama 21 ayat ke-15. Yohanes 21 ayat 15, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yes, artinya semua domba yang ada di dalam satu kandangnya Yesus itu harus dipimpin oleh siapa? Yes. Romo. Yes. Ya. Semua domba yang ada di dalam satu kandang itu digembalakan oleh siapa? Petrus, Romo. Kalau seandainya Yesus tidak mau semua orang bersatu, dari kata religiare artinya kembali bersatu semua. Bagaimana dengan gereja perdana, Kisah 2 ayat ke-42? Kisah 2 ayat 42,
Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 44. Sial. Ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala Cukup. Semua orang yang telah menjadi percaya bersatu atau tidak bersatu di situ, yes. Bersatu, Romo. Bagaimana Tuhan mendatangkan perpecahan karena dia? Sedangkan dia mau semua orang satu di dalam satu kandang. Ya. Ayat 47. Ayat 47, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tuhan yang menambahkan di kelompok itu, bukan di kelompok lain. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mau satu saja. 1 Korintus 1 ayat ke-10. Apa kata Santo Paulus tentang orang yang suka pecah-pecahkan itu? 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sekarang kita lihat pembuktian. Kalau Yesus tidak membawa agama, bagaimana dengan keadaan Santo Paulus yang harus meninggalkan Yudaisme dan jadi Kristen yang sejati? Dan dia bilang satu gereja, bukan banyak gereja. Yang gereja yang satu itu dia yang masuk. Galatia 1 ayat ke-13. Galatia 1 ayat 13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas. Dalam Sebab apa? kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tahan, yes. Paulus mengakui agama Yahudi di situ. Yes, Paulus mengakui bahwa dia waktu itu agama Yahudi. Tidak mengakui, Romo. Tidak, di situ ayat itu. Baca kembali, dengar baik-baik. Ginting, engkau tidak repot dengan orang yang type di bawah. Engkau konsentrasi dibaca saya. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Yes. Berarti di situ Paulus mengakui dia pernah jadi dan berada di agama Yahudi. Iya, betul. Lanjut, apa yang dia buat? Di dalam agama Yahudi itu dia pintar atau tidak? Tanpa batas aku menganiaya gereja Allah dan berusaha membinasakannya. Lanjut. Berarti di Dan situ di ada dua dalam- posisi. Yes. Jonda, tolong toh teman-teman kalau naikkan orang langsung mute-kan kah? Lihat, di situ Paulus membuat dua komparasi. Dia waktu agama Yahudi dan sekarang dia menganiaya ada satu lagi yang kalau begitu, yaitu apa namanya? Bantu baca kembali ayat Dan yang di barusan. dalam tanpa batas aku menganiaya gereja Allah dan berusaha membinasakannya. Yes, berarti Yesus punya gereja di situ. Iya, punya, Romo. Gereja Allah dia dibinasakan oleh Paulus dari Saulus itu.
Sekarang kita lanjut ayatnya. Dia berubah dari agama Yahudi menjadi agama yang punya gereja itu, yang didirikan oleh Tuhan itu. Kita lanjut. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Wow. Lanjut. Sekarang dia masuk ke gereja yang Yesus punya atau tidak? Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil baterai aku, sudah. Tolong mute-kan dulu teman-teman. Kalau mau omong baru hidupkan. dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka Tunggu. Sesaat pun aku tidak lagi minta pertimbangan siapapun untuk masuk gereja yang dia didirikan Yesus itu sendiri. Karena itu harus bongkar di sini, gerejanya Tuhan. Kalau begitu, kalau dikatakan gerejanya Tuhan, artinya gereja Tuhan punya. Aduh, dia sudah turun. Kalau gereja Tuhan punya, maka Tuhan harus dirikan itu. Di mana dia mendirikan? Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Perkara selesai. Paulus masuk agama baru. Yaitu agama yang Yesus punya. Ketika dia mengatakan gerejanya Kristus. Pertanyaan saya di sini, gerejanya Kristus ada berapa? 1 atau 60.000, 40.000, 45.000, 50.000? Berapa gerejanya Kristus? Ya 1 lah. Dan gereja ini dia katakan kepada Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gereja. Perkara selesai. Di situ dalam bentuk tunggal, bukan bentuk jamak. Dan gerejanya ini didirikan di atas dasarnya siapa? Efesus 2 ayat ke-20. Efesus 2 ayat 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Perkara selesai. Dibangun di atas dasar para rasul. Mau di mana lagi? Mau buat apa lagi? Bangun lagi, beri dasar yang lain selain dasar yang telah diberikan oleh Kristus. Kalau Yesus bangun dia punya satu gereja, ya sudah satu gereja. Kamu buat berapa lagi? Ini jadi persoalan besar. Oke, saya setuju sudah turun. Biar kalau dia naik baru kita lanjut. Oh, di sini siapa lagi berarti? Oke, di sini ada Katolik Boy ini. Halo Katolik Boy, benar Katolik kah? Ya, selamat malam Romo. Yo, dari Proki mana? Saya berasal dari paroki Santo Antonius Depa 2 Ermadidi. Yo, silakan. Saya ingin bertanya mengenai sakramen baptis Romo. Sekitar 2 tahun yang lalu, saya mengikuti minggu doa di sekolah saya yang berlatar belakang Advent. Dalam salah satu khotbah pendeta, pendeta menjelaskan bahwa baptisan yang benar itu dicelupkan ke dalam air. Beliau mengatakan bahwa kata Yunani baptiso itu berarti mencelupkan, sehingga baptisan percik atau siram dianggap tidak sesuai dengan makna baptisan yang sebenarnya. Oke, sudah tangkap. Oke. Bagaimana kitab suci menjawab pendeta Advent ini? Oke? Katolik. Iya, Kita langsung jawab. Ayat ini langsung cekik di dia punya leher. Bautism artinya dicelupkan di dalam apa? Roma 6 ayat 3-5.
Roma 6 ayat 3 sampai 5. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya Cukup sudah. dengan Saudaraku, engkau sudah mengerti. Dibaptis di dalam air atau di dalam apa di situ? Dalam kematiannya Romo. Berarti ditenggelamkan di dalam, Kematian Yesus. bukan dalam air. Bisa mengerti? Bisa Romo. Nah, baca kembali sampai 5. Diulangi kembali. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab, jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudaraku, artinya, jangan kesenaik saya lagi, saya sudah jawab, atau mau kesenaik lagi. Oke, teman-teman, lihat sih, sudah jawab ya, buat apa lagi? Oke, naik nanti saya pulang kembali ke pertanyaan sama. Tolong moderator dong. Oke, Katolik, artinya di sini bautism artinya ditenggelamkan di dalam kematian. Kematian. Bukan ditenggelamkan dalam air. Karena apa? Karena itu air mau banyak ke, air mau sedikit ke, mau percik ke, mau apa ke, tidak ada masalah. Karena makna dari pembaptisan itu ditenggelamkan di dalam kematiannya. Kalau kita mau pakai banyak air, berbahaya sekali. Karena kita masih mati-matian dengan pembaptisannya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis bilang, saya punya baptisan ini untuk apa? Matius, kalau tidak salah, bantu dulu Matius 3 ayat 11, kalau tidak salah. Coba. Matius 3 ayat 11, Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia Tahan dulu, yang dibaca datang, ulang untuk pendeta Advent. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Artinya Advent masih ikut, Advent dan karismatik masih ikut pembaptisannya siapa? Yohanes. Yohanes. Sekarang bagaimana Yohanes Pembaptis sendiri menjelaskan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Haleluya. Kalau Adventis masih ikut pembaptisan Yohanes Pembaptis, turun ke ayat 5 atau 6, coba diturun. Ayat 5, Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Artinya Pentekostas dan Adventis harus mengaku dosa di mereka punya pendeta supaya sebelum mereka dibaptis. Oke, begitu ya saudaraku. Semua bisa membantu engkau. Jadi tidak ada persoalan mau air banyak ke air sedikit ke, bisa mengerti? Iya Romo. Engkau bisa bayangkan di kutub bagaimana orang rendam orang di air dingin itu. Dingin Romo. Bagaimana orang rendam orang baptis mereka di dalam itu danau yang beku begitu? Bagaimana?
keluar langsung mati toh. Membeku mati. Aduh, lucu-lucu. Jadi, makna pembaptisan itu adalah ditenggelamkan dalam kematian supaya dibangkitkan bersama dengan dia. Karena itu Gereja Katolik sangat konsisten dengan kitab suci ya. Pembaptisan untuk itu. Makanya air banyak ke air sedikit ke. Sekarang ada persoalan besar untuk Adventi, saudaraku. Untuk Pentekostas. Apalagi mereka mengenakan kata Pentekostas. Katolik, boy. Waktu hari Pentekostas di Yerusalem atau di Sungai Yordan? Yerusalem, Romo. Yerusalem ada sungai? Saya kurang tahu, Romo. Di Yerusalem tidak ada sungai. Sungai yang terdekat adalah 176 km yaitu Sungai Yordan. Dan waktu hari Pentekostes ada berapa yang baptis? Ginting. Kisah 2 ayat ke-41. Berapa orang yang dibaptis? Kisah 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Katolik baik, engkau bisa bayangkan di Yerusalem tidak ada sungai, mau celup di mana? Engkau bisa mengerti? Bisa, Romo, bisa. Hanya waktu itu untung tidak ada pendeta Advent dan Pentakosta di depan para Petrus tuh. Pasti tidak bisa. Kita harus jalan kaki 176 km ke Sungai Yordan untuk celupkan orang di sana. Ya, sungai tidak ada, bagaimana mau celup orang? 3.000 orang itu sedikit atau banyak? Banyak, Romo. Aduh, kalau mau celup sungai di Yerusalem di mana? Coba engkau bilang ada sungai zaman Yesus, tidak ada sungai. Kamin, engkau lihat dari Yerusalem ke Yordan berapa kilometer? Kamin, bantu dulu. Oke, baik, Mo. Dan cari ada sungai zaman Yesus di zaman para rasul di Yerusalem. Coba engkau lihat Katolik boy, cari sendiri. Ya, oke. Jarak dari Yerusalem ke Sungai Yordan untuk yang era sekarang ya, itu kalau perjalanan berkendara menggunakan mobil saja, itu memerlukan sekitar waktu 2 jam. Itu tercepat. Paling cepat 2 jam. Kalau lama 2 jam 30 menit. Ush. Karena nanti akan melewati rute dari Yitzhak Rabin. Dari situ. Karena dia dari Yerusalem ke Sungai Yordan itu dia mengarah ke timur laut, nanti kembali lagi dari barat laut ke timur laut. Karena dia melewati Tel Aviv. Kolam Betsaida. Kamu pikir yang menjadi sektenya Yahudi bisa masuk ke bait suci suka-suka gunakan orang mereka punya kolam? Bagaimana mau baptis orang jadi Kristen ketika harus baptis di bait sucinya orang Yahudi? Logika di mana? Menjadi permusuhan, diserang, dibantai. Kamu suka-suka sekalian ini. Mulai karang bebas, Betsaida. Ya, mau 170-an kilo. Mau mere Labuan Bajo terus jauh. Ende mau mere berapa? Jauh sekali. Jalan kaki berapa hari? Kalau pakai mobil sekarang 2 jam lebih. Apalagi jalan kaki. Jogja Solo. Ya Indri, itu jauh tuh dekat Jogja Solo. Karang bebas. Begitu Katolik. Kita langsung ambil contoh. Di mana mau salamkan orang 3.000 lebih itu kira-kira? Mau merah ay mere. Jalan kaki berapa? Jalan kaki berapa hari? Mau merah ay mere. Iya. Mau mere bohai. Jauh sekali. Pergi pagi tiba sore. Kisol Ruteng berapa kilometer?
Ende Momero, 1 minggu perjalanan. Kemudian tambah-tambah jalan. Oh ya bisa jadi kalau itu ada satu anak Jawa itu yang petualang atau yang jalan kaki dari Labuan Bajo ke Larantuka tuh. Kadang saya lihat dia punya Facebooknya. Oke, begitu Katolik bisa mengerti. Bisa Romo. Masih ada satu lagi Romo. Ya, Bisa. silakan. Reo Ruten Eh, 170-an kilo bagaimana? Tidak mau Reo Ruten 170-an kilo bagaimana kalian ini? di baptisan juga Romo, pendeta mengutip Matius 3 ayat 16. Aku catat kemarin. Sama Efesus 4 ayat 5. Kita baca ya, sekarang kita ya, itu gampang. Sekarang kita lihat oke. Efesus 4 ayat 5 satu pembaptisan. Oke? Tidak ada pembaptisan yang lain. Iya Romo. Oke, sekarang Matius 3 ayat 6 dulu. Matius 3 ayat 6. 16, maaf. Yang kau Ayat maksud 16. 16 atau 6? 16 ya? 16 Romo, 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Katolik, ada dua terminologi penting. Matius bilang Yesus keluar dari air. Lukas bilang Yesus lagi berdoa dan belum keluar dari air. Kita buat pembanding, mana yang benar menurut Protestan ini? Lukas 2 ayat ke-22. 21 lah. Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari, dan ia Lukas harus... 3, maaf. Lukas 3 ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan Katolik, turunlah berarti yang benar bagaimana? Yesus sudah keluar atau Yesus lagi berdoa di dalam air? Gitu. Oke. Tapi saya bisa mengerti pemahamanmu. Ketika dikatakan Yesus keluar dari air, artinya Yesus ditenggelamkan dalam air. Oke? Itu yang kau maksudkan. Dia maksudkan begitu. Iya Romo. Kesalahan Yang mereka besar. permasalahkan itu kan Katolik itu Romo disiram toh. Nah, Protestan itu dicelupkan. Nah, mereka anggap itu Protestan sudah paling betul begitu Romo. Tetapi di situ ada gagal, cacat. Karena pembaptisan Yesus itu bukan momen untuk dia dibaptis seperti kita dibaptis. Pembaptisan Yesus adalah pentabisannya sebagai Imam Agung. Karena itu sebelum ayat ke-16, kita turun dulu di ayat mulai 12. Di situ ada nanti ketika Yesus pergi ke sana, Yohanes Pembaptis bilang, saya tidak layak dibaptis. Saya tidak layak membaptis engkau. Oke. Matius 3 ayat 12. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Lanjut. Ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Haleluya, di sini penting sekali. Penting sekali. Tetapi Yesus Yohanes- datang, Friska. Yesus datang untuk dibaptis. Ketika sampai di sana, apa kata Yohanes? Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku? Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Katolik. Berarti pembaptisan Yesus itu oleh Yohanes bukan pembaptisan Yohanes Baptis Romo. Karena Yohanes Pembaptis punya turun ke ayat 5, orang harus mengaku dosa dulu. Kalau begitu Yesus berdosa. Kita baca ayat 5.
Ginting ayat 5-nya. Halo? Aduh. Suara saya dengar ya, teman-teman? Ada mau. Aduh, Kak Friska nih. Ada Romo. Ya dah. Sorry, biar saya ambil tadi. Matius berapa mau? Matius 3. Oke. Kayaknya apa sinyalnya tuh? Matius 3 ayat 5 ya. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Katolik boy, kalau mati-matian Yesus punya pembaptisan adalah pembaptisan Yohanes, maka Yesus berdosa atau tidak di situ? Berdosa Romo karena harus mengaku dosa. Lanjut ke ayat 11. Yohanes bilang, pengakuan saya untuk apa? Ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Karena Ia itu akan- pembaptisan Yesus bukan pembaptisan Yohanes pembaptis. karena Yesus akan membaptis dengan air roh dan api dan roh. Api. Sangat berbeda. Karena itu kita sekarang harus membedah misteri pembaptisan Yesus tuh, mengapa Yesus yang tanpa dosa turun ke bawah air, dalam pengertian kenapa dia pergi membaptis, oke? Dia kenapa pergi dibaptis oleh Yohanes, ke dalam kerangka logika seperti itu. Maka di sini sebuah pergeseran paradigma, bukan sakramen Kristen. Yesus tidak pernah menerima sakramen pembaptisan yang kelak ia perintahkan kepada para rasul. Karena itu di ayat ke-14, 15 mengatakan untuk menggenapi kehendak Allah dan semua yang tertulis. Loncat ke ayat 14, brother. Oke. Tetapi Yohanes mencegah Yesus, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Dan mengapa engkau datang kepadaku? Apa kata Yesus? Jawab Yesus kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Berarti pembaptisan Yohanes Yesus menuruti. dan pembaptisan Yesus adalah menggenapi semua yang tertulis. Kehendak Allah. Oke, sekarang pergeseran paradigma. Penting sekali ya teman-teman. Ini sedikit ke orang Yahudi dulu. Oke. Sekarang kita lihat di sini dimensi absolusi Yudaisme dulu. Yohanes di tepi sungai Yordan. Oke. Metafora Talmudik mir ke api. Ini penting sekali ya teman-teman. Ada perubahan di sini. Ini penting sekali. Yohanes bernubuat tentang baptisan dengan Roh Kudus dan api. Matius 3, Lukas 3. Konsep ini berakar dari literatur rabbinik. Zevahin 43b. Api menyucikan tubuh. Nah, sekarang kita lihat di sini. Api mesbah menyucikan pengorbanan yang najis. Pengorbanan di bait Allah bisa menjadi najis karena pikiran berdosa dari imam atau dari orang yang membawa persembahan, notar, pigul, dan notar. Pengorbanan yang tidak sempurna ini disucikan oleh api. Mesbah yang bertindak secara teologis sebagai mike api. Karena itu turun kembali ke ayat di bawah tadi 11 tadi. Yesus membaptis dengan api atau tidak? Bukan lagi dengan air dalam pengertian menyucikan tubuh, tetapi api menyucikan korban yang najis. Oke, ayat 11 tadi. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yohanes menyadari bahwa tefila, airnya di padang gurun di Yordan, tidak sempurna. Tefila yang sempurna adalah pemurnian rohani melalui api Roh Kudus. Ini penting sekali ya, saudara dan saudariku yang terkasih. Yang menjadi jawaban juga untuk saudaraku ini, di dalam Didache 65, teks gereja perdana mengizinkan pembaptisan dengan menuangkan air ke atas kepala dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, memenuhi nubuat percikan Yesekiel. Bandingkan Yesekiel
Kita sudah sinyalmu sudah bagus atau belum nih? Kalau tidak, Frater. Yeskiel 3:25 di sini tidak perlu ditenggelamkan, dipercik saja sudah selesai. Makanya di sini nubuatan Yeskiel tentang tefila baru ini atau pembaptisan itu. Oke, apa yang dikatakan Yeskiel nubuatannya tentang tefila baru atau pembaptisan itu dalam 3 ayat 25 Yeskiel? Yeskiel 3 ayat 25. Dan engkau, anak manusia, sesungguhnya engkau akan diikat dengan tali dan akan dibelenggu, sehingga engkau tidak bisa keluar masuk di tengah-tengah mereka. Ayat berapa situ? 3:25. 25. Lanjut Iya. sedikit. Dan aku akan membuat lidahmu melekat pada langit-langitmu, 24-nya? sehingga ayat 24, tetapi masuklah roh ke dalam aku dan ditegakkan. Frater, coba cari Yeskiel 3:25. Oh iya, sebentar mau. Aduh. Cari di internet atau apa. Bingung juga saya ini. Karena tidak ada hubungan dengan percikan air di situ yang dibaca. Ya, di Oke. sini perikopnya Yeskiel tentang menjadi percikan air ya, Mo? bisu. Iya. Oke, saya pakai online ya, Mo. Hmm. Yeskiel percikan air ya. Coba 3:25. coba Yeskiel 36 mungkin, Mo? Coba. Bentar ya. Tidak. Ya. Harus ada di situ. Aduh, 25 semua. Memercikkan kepadamu. Oke. Ya, Mo, Yeskiel 36, Mo. Ya? Yeskiel 36. Coba dibaca. Oke. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Oh, itu tuh. Oke, maaf. Oke, itu yang saya butuh. Oke, bantu dulu. Yeskiel 3 ayat 6. 36, Mo. 36. 3 ayat Yeskiel 36. 36. Ya? 36. Iya, makanya Yeskiel jelaskan 36. 3:36. Jangan 36 gimana? 36, bab 36. Yo. Mo. Bab Ya, itu yang saya 36, Romo. Ya? Bab Type 36. dulu, type. Oke. Yeskiel. 36:25. Ya. Itu ya, makin saya yang salah. 36:25. Sudah saya typing. Yo, dibaca ulang. Yeskiel 36 ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Oke. Aku akan mentahirkan kamu. Oke. Dengan mencurahkan dan memercikan air, perkara selesai dalam pengertian itu. Sudah dinubuatkan untuk tefila baru ya, dalam pengertian pemercikan dan semua. Kan ditekankan dalam juga Barakot 22 ayat 1, paralel Talmud, pakar Gedaliah Alon menemukan interaksi kuat. Talmud juga mencatat tradisi menyucikan orang najis dengan menuangkan air, ditetapkan oleh Nahum Is Gam Zo Guru Rabi Akiwa. Kita belum sampai di Yesus punya, oke? Pembaptisan Kristen sejati. Tefila Yohanes tanda fisik, baptisan Kristus realitas spiritual. Mengapa Yesus masuk ke dalam air? Ini pertanyaan besar sekali. Yesus tidak memiliki dosa untuk diampuni, untuk melakukan tefila itu. Ia melangkah ke perairan Yordan bukan untuk mencari penyucian diri, melainkan untuk memenuhi hukum kuno. Ia datang kepada Yohanes untuk menerima penabisan tersembunyi, memenuhi persyaratan ketat imamat perjanjian lama untuk menjadi imam besar perjanjian baru. Ini yang penting prosesnya. Ini imamat 8, oke. Pembanding imamat 8 dalam perjanjian baru. Dipanggil oleh Allah. Harun harus memanggil anaknya laki-laki. Matius imamat 8 ayat 3 selanjutnya, ayat 5 kalau tidak salah. Imam besar perjanjian baru, inilah anakku yang terkasih. Imam haruslah anak yang dipanggil, anak yang terpilih. Oke, yang kedua, usia 30 tahun, berusia 30 tahun untuk melayani di kemah suci, bilangan 4, 30 dan semuanya. Yesus memulai pelayanannya usia sekitar 30 tahun, Lukas 3:23.
Dibasuh dengan air. Musa membasuh Harun dan anak-anaknya dengan air di bab 8 Imamat. Setelah dibaptis, Yesus keluar dari air. Matius 3 ayat 16. Diurapi. Minyak urapan dicurahkan ke atas kepala anak-anak Harun. Imamat 8. Roh Kudus turun ke atasnya dan dalam rupa merpati. Bantu ini penting sekali di dalam pembanding siapa yang mengurapi Yesus. Ini penting. Roh Tuhan ada padaku untuk apa? Bantu dulu situ diambil dari penggenapan Yesaya 61 ayat 1, Lukas 4 ayat 23 kalau tidak salah 24. Coba dibaca Lukas 4 ayat 23 24. Lukas 4, 23, 24. Tidak, maksudnya 23 atau 24 maksud itu. Roh Tuhan ada padaku. Oh iya. Maka berkatalah, kayaknya 24 ya Romo. 24. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai. Bukan turun naik lagi ke atas. Ketika diserahkan kitab Yesaya 18. 18 oke. Romo. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Sekarang bab 3 ayat 22, apa yang turun atas Yesus? Roh Kudus di atas kepalanya atau tidak? Bab 3 ayat 22, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Pentabisannya itu penting sekali dan itu dijelaskan secara mantap sekali dalam Ibrani 5 ayat ke-5 dan 6. Ibrani 5 ayat 5 dan 6. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Lanjut. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Pentabisannya ketika di ayat 5 secara jelas mengatakan, Engkaulah anakku, kepadamu aku berkenan. Pada hari ini engkau kuperanakan. Karena itu di dalam Lukas 3 ayat 22, ketika burung merpati hingga Roh Kudus turun atas kepala Yesus, dan terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Karena itu pentabisannya. Oke, saudara-saudariku yang terkasih. Demikian bisa dimengerti? Walaupun ini bahan Zoom, tapi tidak apa. Makanya penjelasan tidak bisa penjelasan semuanya. Oke, yang lain. Ini terakhir Maran ini. Oh ya, saya mau makan nih. Oke, kayak mau makan sih. Halo Maran P. Yuk, malam. Ya, dari Katolik atau Protestan? Malam Romo dari Katolik. Yuk, silakan. Ada pertanyaan? Halo? Ya, mau bertanya Om Romo. Yuk, silakan. Sebelumnya salam kenal Om Romo, Pater. Yo. Om Pater ya, Pater. Salam kenal. Maran, saya mau makan siang nih. Lebih cepat sedikit kah? Oke Pater, ini saya mau bertanya. Sering tetangga kita di sebelah sering memberikan kesembuhan kepada orang. Itu atas dasar kuasa apa mereka menyembuhkan orang ini, Pater? Karena yang disebut hanya dalam nama Yesus. Lalu mereka bisa menyembuhkan orang dengan cara mereka, dengan menyebutkan nama Yesus, Pater? Engkau mau tahu siapakah mereka?
Matius 7 ayat 22 dulu. Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mereka ini siapa? Ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Oke, nabi palsu yang buat itu. Yang kedua, Matius 24. Ya, Matius 24 ayat ke-23. Matius 24 ayat 23. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, Lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Lanjut. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Karena Jadi- itu, cukup. Karena itu, yang membedakan apakah ini palsu atau tidak palsu, harus ada otoritas yang menentukannya, Miran. Bukan main angkat diri sendiri sebagai penyembuh dan tidak. Di dalam gerejanya Yesus punya ini, Yesus sendiri yang menentukan. Dan Yesus sudah pergi ini, siapa yang menentukan? Ya sudah otoritas yang dia percayakan. 1 Korintus 12 ayat ke-28. Harus ada. Harus ada orang yang menentukan, bukan main angkat sendiri. Tadi malam saya mimpi ketemu Roh Kudus kasih saya anugerah menyembuhkan. Banyak yang dipraktekkan di situ. Saya buat penelitian 2017 kok. Masuk ke kultus-kultus Protestan, hari-hari sebelumnya mereka buat cara bagaimana orang jatuh, bagaimana orang bangun, bagaimana orang menggelepar, bagaimana orang jingkrat, bagaimana orang teriak. Penipuan semuanya itu. Oke, lanjut. 1 Korintus 12 ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam gereja. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Tahan dulu, 3 hierarkis pertama. Sekarang mereka yang mempunyai anugerah harus juga ditetapkan. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Sangat jelas. Berarti tidak bisa main angkat sendiri. Panglima Mari yang tipu siapa? 10 perintah Allah. Rubah bahasa Indonesia. 10 perintah A-nya besar, double L baru A, bukan Allah yang A kecil, L. Itu tidak tahu. Belajar bahasa Indonesia dulu untuk tulis. Oke. Seperti itu. Maran, bisa mengerti? Ya, Pater. Jadi jangan main Pater. angkat sendiri. Oh ya, Pater. Hanya saya masih melihat, saya sih tidak percaya, Pater, tapi ketika orang-orang yang disesatkan itu percaya dengan apa yang mereka perbuat, kok mereka dapat sembuh? Itu atas dasar dorongan atau roh apa yang membantu mereka dari tangan mereka, mulut mereka, sehingga orang itu bisa sembuh, Pater?
Itu yang Itu saya namanya pertanyakan. roh nabi palsu. Sudah ya benar. Santo Yohanes sudah omong dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Bedakan itu. Satu Yohanes 4 ayat 1. Halo. Halo, Frater. Maaf Romo, tadi ke-mute. Makanya engkau jangan sibuk Saudara, tarik di bawah, lepas orang di bawah. Nah, satu nih. saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul Dan dan pergi? pergi ke seluruh dunia. Nabi-nabi palsu sudah muncul dan pergi seluruh dunia. Dan nabi buat apa tadi? Nabi palsu di dalam Matius 7 tadi. Sembuhkan, nubuat, usir roh jahat dan semuanya itu. Dan nabi-nabi palsu ini biasanya berdoa seperti ini. Matius 6 ayat ke-5. Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Itu nabi palsu yang Aku suka buat berkata, KKR di sana sini, KKR di sana sini. Ayat 7. Yang kalau perkataannya makin panjang, seolah-olah rahmat Tuhan makin memenuhi. Roh Tuhan memenuhi orang ketika mereka omong panjang-panjang lebar, tidak tahu omong mengerti atau tidak mengerti. lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. KKR di sana sini itu tuh nabi-nabi palsu pembuat itu. Iya, Begitu ya, Pater. saya makan dulu, teman-teman. Ya, Pater, terima kasih, Pater. Ada titip Oke. salam dari kami punya Pastor Paroki. Siapa itu? Pater, Roman Donce, Tokan. Salam SPD itu. Yohanes Don Bosco, Tokan. Katanya Pater temannya. Don Bosco Tokan. Iya, orang Adonara, Pater. Salam Ya, Pater, terima kasih. Pokoknya KKR sana sini ya, kamu ikut KKR itu. Iya, Buat Pater. KKR tuh. Kalau Katolik punya kan aman kan ditetapkan oleh uskup. Ini yang tidak ada magisterium yang menetapkan ini. Pokoknya KKR sana sini ya. Haleluya. Sembuh. Keluar, masuk, keluar. Patah rantai itu hanya iblis saja. Orang yang kerasukan setan itu di ini daerah Grasa itu yang kasih patah rantai. Ada pendeta yang kasih patah rantai itu sama dengan yang kasih patah rantai di kuburan itu. Itu setan-setan roh jahat itu. Mirip mereka. Begitu Iya, Pater. Mana rasul-rasul mengajarkan? Mereka bilang patung-patung. Mana rasul-rasul mengajarkan KKR sana sini? Kasih patah rantai dan semuanya. Mana itu? Apa boleh besok malam kita berdiskusi ya? Kau buka kau punya room, kau 3 menit, kau ajar kau punya jemaat. Kau jangan dari sini buat apa? Mau cari room kah di sini? Lebih saya pergi berbagi dengan Katolik yang mau mengerti dia punya iman daripada yang Protestan yang otak sudah mau dumpul ke mau apa yang kita sudah jelaskan ribuan kali tetap sama sih. Mohon maaf, Pater, mungkin dia sedikit terhalang karena saya punya pertanyaan tadi. Ya, Pak. Jadi hati-hati dengan kalau pendeta yang kesempatan rantai lewat kalau punya kandang babi itu hati-hati karena nanti roh jahat masuk ke babi semua nanti mati. Dia terjun ke itu danau Genesaret, oke? Iya, Pater, terima kasih. Selamat malam, Pater. Saya makan siang dulu. Hati-hati pendeta yang kasih mata rantai tuh jangan lewat kamu kandang babi jangan. Lewat Aman, lagi Pater, laponya aman. Tidak Batak terpengaruh. hancur semua gitu. Nanti babi yang ada di lapo itu nanti kesemasukan roh jahat karena kesempatan rantai itu hanya yang kesempatan rantai yang di kitab suci itu siapa? Perhatian, siapa yang kesempatan rantai di kitab suci itu kau baca dulu. Dari Markus punya atau Lukas punya? Markus mau biar panjang. Panjang. Yang kasih baca di situ siapa yang kesempatan rantai-rantai itu?
Oke. Yesus mengusir orang yang kerasukan di Gerasa ya. Tuh. Oke, itu Markus bab 5. Baca, Su. Oke. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menjumpai dia. Dari pekuburan. Yang kasih patah rantai itu orang yang datang dari kuburan. Lanjut. Orang itu diam di sana dan tidak ada siapapun lagi yang sanggup untuk mengikatnya, sekalipun itu dengan rantai. Lanjut, brother. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai oleh orang-orang di situ. Tetapi rantai itu ia kasih putus dan belenggunya dimusnahkan. Jadi perintah ya yang pendeta yang kasih patah rantai itu mirip ini. Oke, lanjut. Dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tiada seorang pun lagi yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Pakai jinak lagi. Hancur. Harus kita jinakkan mereka. Oke. Siang malam, ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul diri dengan batu. Haleluya. Lanjut. Kasih patah rantai. Lanjut. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Setan mengaku Yesus sebagai Allah? Iya. Setan menyembah di situ? Iya, menyembah. Dia pergi mendekati Yesus dan menyembah dan mengatakan, "Apa urusanmu dengan aku, hai anak Allah?" Lanjut. Ya. Karena sebelumnya Yesus mengatakan padanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Lanjut. Kemudian Dia Yesus kemana? bertanya, Kemudian Yesus bertanya pada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adapun di sana, di lereng bukit, terdapat sejumlah besar babi yang sedang mencari makan. Lalu kata roh-roh itu kepadanya, "Suruhlah kami untuk pindah ke dalam babi-babi itu, dan biarlah kami memasukinya." Lalu Yesus mengabulkan permintaan mereka. Kemudian keluarlah roh-roh jahat itu memasuki babi-babi itu. Kawanan babi-babi itu berkira-kira 2.000 jumlahnya, lalu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Tahan dulu. Yang pendeta yang kasih patah rantai itu jangan lewat kampungnya Lapo. Jangan suruh dia lewat di kanan babi di kampung dekat kampung rumah. Hancur semua kampung babi nanti ya. Kasih patah rantai di mana rasul-rasul Yesus kasih patah rantai di situ? Hanya itu kerasukan setan yang kasih patah rantai. Oke, baik sudah. Kita tutup kasih lucu-lucu sedikit toh, Marane. Kayaknya engkau bilang tadi. Ya, Pater. Ya. Kasih lucu-lucu sedikit. Oke. Tapi hati-hati ketika setiap kali kalian ketemu orang yang tukang kasih patah rantai, kalian sudah tahu toh. Markus bab 5. Oke. Baik. Ya. Baik, saya makan siang dulu teman-teman. Oh ya, mau start ending live. Terima kasih, Romo. Ya, sebelum ending live, izin teman-teman ya. Izin sebentar aja, enggak lama kok. Ya. Oke, saya akan tunjukkan yang ini. Ya. Ya. Oke, sorry Mo. Ya, tunjukkan gambar. Pakai mini aja deh. Ya. Mana tadi? Oh ya, ini. Oke. Ya. Oke, baik teman-teman. Ini tulisan saya ya. Ini sorry agak blur ya gambarnya ya. Ini tentang agrafa ya, agrafa atau perkataan Tuhan Yesus yang hilang ya, yang tidak ditemukan dalam kitab suci, tetapi memiliki catatan-catatan khusus dari para bapak gereja, manuskrip, papirus, dan dokumen-dokumen gereja mula-mula lainnya. Nah, agrafa ini sudah saya ambil dari beberapa buku dan sumber literasi dan sudah saya terjemahkan beberapa dengan penerjemahan yang cukup bagus lah ya, dalam arti tidak terlalu ribet penerjemahannya.
Jadi nanti yang berminat nanti silahkan langsung hubungi aja saya ya. Supaya nanti teman-teman kalau misalkan ada yang penasaran seperti apa itu, apa agrafa itu, apakah ada perkataan Tuhan Yesus yang di luar kitab suci. Nah, inilah salah satunya di mana momen saya bisa membagikan kepada teman-teman Katolik ya, lebih-lebih untuk belajar bahwa di luar sana di zaman sebelum terjadinya pengkanonan yang saklek ya, yang dalam arti dikanonkan oleh gereja secara sah, itu masih bertebaran atau tersebar di mana-mana tulisan-tulisan yang memuat perkataan Tuhan Yesus ya. Apakah ini termasuk dalam bagian dari namanya dokumen apokrif? Iya. Tetapi apakah apokrif itu semata-mata menjadi buruk? Tidak semua menjadi buruk ya. Malah itu dapat kita baca dalam segi moral, segi teologi, segi sosiologi, filsafat dan lain sebagainya ya. Itu. Jadi yang menarik, yang tertarik silahkan nanti hubungi akun saya ya. Itu aja, Mo, 1 menit saja dari saya. Oke, teman-teman, terima kasih semua untuk Frater, untuk Ginting, untuk semua yang di sini, Katolik Boy. Kemarin, maaf, Tegia, engkau belum ada kesempatan untuk komen tadi, saya harus tutup karena harus makan siang. Tuhan memberkati nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.